Victor Novaneskar dengan NIM 02304035. Di lingkungan sekolah seperti SMP Negeri 5 Liriaja yang terletak di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, ada banyak sekali barang inventaris yang harus dicatat dan dikelola setiap harinya. Barang-barang tersebut meliputi meja, kursi, lemari, komputer, proyektor, dan perlengkapan sekolah lainnya. Selama ini, proses pencatatan inventaris masih banyak dilakukan secara manual, seperti melalui buku tulis atau file Excel sederhana. Cara manual seperti ini tentu mempunyai banyak kendala, seperti data hilang, rawan kesalahan input, sulit dicari saat dibutuhkan, dan cukup memakan waktu ketika membuat laporan. Lihat pentingnya data inventaris bagi kelancaran kegiatan belajar mengajar, serta perawatan fasilitas sekolah, muncul ide untuk mengembangkan aplikasi inventaris berbasis web. Aplikasi ini dirancang agar proses pencatatan, pemantauan, dan pelaporan barang inventaris di SMP Negeri 5 Liriaja menjadi lebih cepat, akurat, dan terpusat. Dengan teknologi web, admin sekolah dapat menambah, mengedit, atau menghapus data barang dengan mudah, serta memantau statistik barang lewat tampilan dashboard grafik yang menarik. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan fitur pusat bantuan atau FAQ dan kontak admin sehingga pengguna baru sekalipun bisa lebih mudah memahami cara penggunaan sistem ini. Kehadiran aplikasi ini diharapkan bisa membantu sekolah mengelola data inventaris secara lebih tertib, aman, dan transparan demi mendukung kelancaran aktivitas belajar mengajar sehari-hari. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang ingin dipecahkan melalui pengembangan aplikasi inventaris sekolah ini. Yang pertama, bagaimana membuat sistem yang mempermudah pencatatan dan pendataan barang inventaris sekolah agar tidak lagi bergantung pada catatan manual. Kedua, bagaimana menyediakan fitur yang memungkinkan admin sekolah untuk dengan cepat menambah, mengedit, maupun menghapus data barang, kategori barang, serta data ruangan. Ketiga, bagaimana menampilkan ringkasan data dan statistik inventaris dalam bentuk grafik interaktif sehingga lebih mudah dipahami. Keempat, bagaimana menjaga keamanan data inventaris agar hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki akun resmi. Adapun tujuan masalahnya yaitu pengembangan aplikasi inventaris barang di SMP Negeri 5 Liriaja, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan ini bertujuan untuk yang pertama, membuat sistem digital yang memudahkan pencarian data dan pengelolaan data barang inventaris sekolah secara terpusat dan terstruktur. Yang kedua, memfasilitasi admin sekolah dalam melakukan penambahan, pengeditan, maupun penghapusan data barang, kategori, dan ruangan dengan cepat dan efisien. Ketiga, menyajikan data ringkas inventaris berupa total barang, kategori, pengguna, serta visualisasi dalam bentuk grafik agar informasi lebih mudah dianalisis. Manfaat aplikasi ini yaitu yang pertama, mempermudah pengolahan data barang inventaris. Admin dapat dengan cepat menambah, mengedit, atau menghapus data barang, kategori, dan ruangan secara digital sehingga proses pencatatan menjadi lebih praktis. Kedua, mengurangi risiko kehilangan data. Data inventaris disimpan di database MySQL yang lebih aman dibanding pencatatan manual di buku tulis atau Excel. Tiga, mempercepat pencarian dan pelacakan barang. Dengan fitur manajemen barang dan kategori, admin dapat dengan mudah menemukan data barang yang dicari, termasuk informasi lokasi penyimpanan di ruangan.
Dengan adanya aplikasi inventaris barang ini, diharapkan SMP Negeri 5 Lili Riaja di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan dapat lebih mudah dalam mengelola, memantau, dan menjaga data barang inventaris sekolah secara rapi dan modern. Mulai dari proses login hingga fitur bantuan, semuanya dirancang untuk mendukung kinerja admin dan memberikan kemudahan bagi pengguna. Kenalkan, nama saya Nurul Munawara dengan NIM 02304087. Selanjutnya saya akan membahas alur kerja proses yang terjadi dalam aplikasi ini. Dengan mempelajari flowchart, kita dapat memperoleh gambaran menyeluruh tentang bagaimana setiap fitur ini saling terhubung dan bagaimana data dapat diproses ke dalam sistem. Flowchart ini kami susun agar mempermudah pemahaman baik bagi pengemban, pengguna maupun pihak lain yang ingin mengetahui mekanisme kerja aplikasi Investari Sekolah dalam SMP Negeri 5 Lili Raja di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Berikut ini adalah flowchart dari aplikasi Investari Sekolah SMP Negeri 5 Lili Raja yang telah kelompok kami rancang. Pertama, ketika aplikasi dijalankan, sistem akan mengecek terlebih dahulu apakah pengguna sudah memiliki akun. Jika belum punya akun, pengguna akan diarahkan ke halaman register untuk membuat akun baru. Setelah data register diisi, lalu sistem akan menyimpan ke dalam database. Jika pendaftaran berhasil, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman login. Namun jika sudah punya akun, pengguna dapat langsung login ke sistem. Saat proses login, sistem akan mengecek apakah data login yang dimasukkan benar atau salah. Jika berhasil, pengguna akan masuk ke dashboard utama. Namun jika gagal login, sistem akan menanyakan apakah pengguna lupa password. Jika iya, maka pengguna dapat melakukan reset password melalui email. Setelah reset berhasil, pengguna dapat login kembali seperti biasa. Di dalam dashboard ini, pengguna akan menemukan beberapa menu utama antara lain, yaitu manajemen barang, kategori barang, data ruangan, manajemen pengguna, dan bantuan. Jika pengguna ingin menambah, mengedit, atau menghapus data, maka akan diarahkan ke form khusus. Setelah form diisi, data akan disimpan ke database dan hasilnya langsung ditampilkan dalam daftar data inventaris. Namun, jika pengguna tidak mengubah data, sistem tetap akan menampilkan data inventaris yang sudah ada. Jika pengguna membutuhkan bantuan atau panduan informasi tambahan, pengguna langsung bisa mengakses menu bantuan untuk membaca bantuan atau petunjuk pengguna. Sebaliknya, jika pengguna tidak memerlukan bantuan lebih lanjut, pengguna dapat langsung logout untuk keluar dari sistem. Setelah selesai menggunakan aplikasi, pengguna pun dapat logout kapan saja. Sampai di sini alur pengguna aplikasi dianggap selesai. Dengan alur kerja ini, aplikasi Investari Sekolah dirancang untuk memudahkan pengguna mendata barang, kategori, ruangan pengguna, hingga fitur bantuan secara terstruktur dan efisien. Pertama, login. Pada halaman login ini, kami membuat desain sederhana dan mudah digunakan. Pengguna cukup memasukkan username atau email beserta password, lalu klik tombol login untuk masuk ke dashboard. Yang kedua, buat akun. Pada halaman registrasi ini, kami merancang form pendaftaran akun baru yang sederhana, responsif, dan mudah digunakan. Form ini terdiri dari beberapa input seperti nama lengkap, username, email, dan paspor. Dilengkapi dengan ikon agar lebih mudah dipahami pengguna. Kami juga menyediakan tombol reset untuk menghapus data yang telah diinput, serta tautan menuju halaman login jika pengguna sudah mempunyai akun. Halaman lupa password yang kami desain untuk membantu pengguna ketika mereka lupa kata sandi. Pengguna cukup memasukkan alamat email yang terdaftar, lalu klik tombol kirim permintaan reset. Setelah
Setelah itu kirim permintaan reset. Sistem akan mengirimkan email berisi link untuk untuk reset password menggunakan PHP Mailer. Kami tambahkan juga link kembali ke login untuk memudahkan penggunaan yang ternyata masih ingat passwordnya. Halaman dashboard yang menjadi halaman utama setelah login. Di bagian atas terdapat sapaan nama pengguna dengan tombol logout. Di bawahnya terdapat card ringkasan yang menunjukkan total barang, jumlah kategori, jumlah pengguna, serta jumlah barang dengan kondisi baik, rusak, dan hilang. Bagian bawah, kami menambahkan 2 grafik. Halaman manajemen barang ini, admin dapat mengelola seluruh data inventaris sekolah. Admin bisa menambah barang baru dengan klik tombol hijau tambah barang. Di bagian atas ada kolom pencarian untuk mencari barang berdasarkan nama, kode, kategori, atau ruangan. Menampilkan data barang secara detail, termasuk kondisi barang yang diberi label warna agar mudah dibedakan antara barang yang baik, rusak, atau hilang. Di kolom aksi, admin bisa mengedit atau menghapus data barang. Halaman tambah barang ini kami buat agar admin dapat mencatat barang baru ke dalam inventaris sekolah. Form ini sudah dilengkapi dengan kolom penting seperti kode barang, nama barang, kategori, ruangan, jumlah dan kondisi, serta keterangan tambahan jika ada. Tombol simpan berfungsi untuk menyimpan data ke database, sedangkan tombol kembali untuk membatalkan dan kembali ke halaman sebelumnya. Edit barang. Halaman edit barang ini digunakan untuk memperbaharui data barang inventaris yang sudah dicatat. Form ini sudah otomatis menampilkan data barang yang dipilih seperti kode barang, nama barang, kategori, ruangan, jumlah, kondisi, dan keterangannya. Admin dapat mengganti salah satu data, lalu klik tombol update untuk menyimpan perubahan. Jika admin membatalkan perubahan dan dapat klik kembali. Manajemen kategori. Halaman manajemen kategori ini berfungsi untuk mencatat dan mengatur jenis-jenis barang yang ada di inventaris sekolah. Admin bisa menambah kategori baru, mengedit kategori lama, atau menghapus kategori yang sudah tidak dipakai. Data kategori ditampilkan dalam bentuk tabel, lengkap dengan deskripsi dan tanggal input. Ada juga fitur pencarian dan refresh untuk memudahkan pengolahan data kategori. Tambah kategori barang. Form ini dirancang sederhana agar admin dapat menambahkan kategori baru dengan cepat. Input yang disediakan meliputi nama, kategori, dan deskripsi.
dilengkapi tombol simpan dan reset kategori. Halaman ini digunakan untuk memperbaharui kategori barang yang sudah ada. Form akan otomatis menampilkan data lama dan admin cukup mengedit lalu menyimpan pembaharuan data barang. Pada halaman ini admin bisa melihat dan mengelola data ruangan sekolah dalam bentuk tabel. Informasi seperti nama, ruang, lokasi, dan deskripsi ditampilkan dengan jelas. Fitur pencarian tambah ruang, edit, dan hapus disediakan untuk memudahkan manajemen data. Manajemen pengguna. Halaman ini digunakan untuk mengelola akun pengguna sistem seperti admin atau petugas inventaris. Tabel menampilkan nama pengguna, username, email, dan status dengan tombol edit dan hapus. Yang terakhir yaitu bantuan. Halaman bantuan ini berisi panduan singkat pengguna sistem, termasuk penjelasan fitur dan solusi untuk masalah umum. Selanjutnya kita bahas penjelasan codingan per fitur, yaitu ada koneksi PHP yang dimana diletakkan di folder config. Ini sangat penting karena menjadi penghubung aplikasi berbasis PHP dengan database. Semua data seperti barang, kategori, ruangan, dan pengguna tersimpan dan diakses melalui koneksi ini. Selanjutnya ada file login PHP yang terdapat dalam folder login. File login PHP ini adalah gerbang utama untuk masuk ke sistem data username dan password. Yang dimasukkan pengguna akan diperiksa, dicek login PHP. Password yang dimasukkan dicocokkan dengan data tenkripsi di database. Jika cocok, pengguna akan diarahkan ke dashboard. Jika tidak cocok, akan muncul pesan kesalahan agar pengguna memeriksa kembali datanya. Yang kedua ada register. Fitur register atau register PHP memungkinkan admin untuk pengguna baru memuat akun data seperti nama lengkap, username, email, dan password. Diproses melalui register proses PHP. Sebelum disimpan, password dihas menggunakan password khas demi keamanan. Setelah berhasil, akun baru bisa langsung digunakan untuk login. Selanjutnya itu lupa password. Di halaman lupa password, PHP pengguna dapat memasukkan email yang sudah terdaftar prosesnya. Ada di proses lupa password PHP yang memanfaatkan PHP Mailer untuk mengirimkan link reset password ke email tersebut. Fitur ini menjaga agar hanya email valid yang bisa mereset password dengan meningkatkan keamanan. Selanjutnya ada dashboard. Tampilan utama yang ada dashboard atau index PHP yang berisi ringkasan data inventaris sekolah seperti total barang, jumlah, kategori ruangan, dan pengguna. Dashboard juga menampilkan grafik interaktif. Selanjutnya pada folder barang, yaitu terdapat file barang PHP yang dimana admin dapat melihat semua daftar barang yang sudah terdata. Terdapat juga fitur tambah barang atau tambah barang PHP, edit barang atau edit PHP, dan hapus barang. Semua proses ini disimpan dan diedit dan dilakukan oleh proses tambah PHP dan proses edit PHP. Dan selanjutnya ada kategori barang atau jenis barang PHP. Admin dapat menambah kategori barang baru, yaitu tambah jenis PHP, mengedit, edit jenis barang PHP, dan menghapus kategori, hapus jenis PHP. Proses insert dan update dijalankan oleh proses tambah jenis PHP dan proses edit jenis PHP. Kategori ini membantu agar data barang lebih terstruktur. Lalu ada data ruangan. Pada folder barang terdapat juga ruangan PHP, yaitu admin dapat mengelola data ruangan, tempat menyimpan barang, termasuk fitur tambah,
fitur tambah ruangan PHP, edit ruangan PHP, dan hapus ruangan PHP. Semua proses simpan dan diupdate dilakukan melalui proses tambah ruangan PHP dan proses edit ruangan PHP. Selanjutnya, pada folder user terdapat index PHP, yang dimana admin dapat memilih daftar pengguna yang memiliki akses ke sistem. Admin juga dapat menambah akun baru, seperti tambah user PHP atau edit user PHP dan hapus user PHP. Penyimpanan dan update data dilakukan melalui proses tambah user PHP dan proses edit user PHP. Dengan fitur ini, keamanan akses sistem tetap terjaga dan aman. Terakhir, pada folder bantuan terdapat file index PHP, yaitu tersedia halaman bantuan yang menjawab pertanyaan seperti cara tambah barang, cara edit ruangan, dan apa yang harus dilakukan jika lupa password. Terdapat juga kontak admin, nama email, WhatsApp untuk membantu pengguna ketika mengalami kendala. Selanjutnya ada file logout yang terdapat pada folder login, yaitu fitur logout sederhana namun penting. Saat pengguna selesai menggunakan aplikasi, mereka cukup klik tombol logout yang akan menjalankan logout PHP. Script ini akan menghapus. Setelah logout, pengguna diarahkan kembali ke halaman login agar akun tetap aman dan tidak disalahgunakan oleh orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur tambah, edit, dan hapus. Di sini saya mengambil contoh salah satu, yaitu tambah barang. Pertama, aplikasi menyediakan halaman tambah barang PHP yang dimana berisi form untuk memasukkan data barang baru. Form ini berisi beberapa file seperti nama barang, kode barang, kategori, ruangan, kondisi, jumlah, serta tanggal input. Saat pengguna mengisi form ini dan menekan tombol simpan, maka data akan dikirim menggunakan metode post ke file proses tambah PHP, yaitu tujuan dibuatnya form ini adalah untuk memudahkan admin untuk pengguna menambah data barang ke dalam sistem melalui antarmuka yang sederhana dan jelas. Lalu, proses edit barang. File proses edit PHP yang dimana berfungsi untuk memperbarui data barang di database. Data yang dikirim melalui form edit akan ditangkap export, lalu dibuat query SQL update untuk mengubah data barang berdasarkan idenya. Setelah update berhasil, pengguna diarahkan kembali ke halaman daftar barang atau barang PHP agar dapat langsung melihat data yang sudah diperbarui. Terakhir, ada fitur hapus barang. Fitur hapus barang dibuat dalam file hapus PHP, yang dimana file ini bekerja sangat sederhana.